Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tak kurang satu apapun, serta tetap selalu untuk semangat belajar. Nah anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Seperti yang kalian ketahui dan sudah kalian pelajari sebelumnya, bahwa ketika bangsa-bangsa barat datang, ternyata kedatangannya berubah menjadi praktik penjajahan, yaitu kolonialisme dan imperialisme. Nah anak-anak, praktik penjajahan itu telah menyengsarakan rakyat Indonesia, sehingga kemudian rakyat Indonesia melakukan perlawanan terhadap praktik penjajahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa barat. Nah, perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa-bangsa barat itu terbagi atas dua bagian, yaitu perlawanan rakyat Indonesia terhadap persekutuan dagang bangsa barat dan perlawanan bangsa Indonesia terhadap pemerintah Hindia Belanda. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa video kali ini kita akan membahas poin yang pertama ya anak-anak, yaitu mengenai perlawanan terhadap persekutuan dagang. Nah, jadi bagaimana perlawanan terhadap persekutuan dagang bangsa barat pada saat itu, di video inilah akan kita pelajari. Nah, tujuan pembelajaran kita supaya nantinya kalian dapat menjelaskan nih gimana sih perjuangan rakyat Indonesia yang ada di berbagai daerah untuk menentang kolonialisme dan imperialisme barat. Nah, bagaimana pembahasan kita? Mari simak materinya. Salah satu perlawanan terhadap persekutuan dagang barat di mana adanya perlawanan terhadap persekutuan dagang dilakukan oleh kerajaan Tidore ya terhadap Portugis, yaitu terjadi pada tahun 1529. Ya, jadi di sini Tidore melawan Portugis. Nah, penyebabnya kenapa sih Tidore ini kok mau melawan Portugis? Nah, karena penyebab utamanya ya kecongkakan Portugis ini, selain karena kecongkakannya, Portugis itu juga menghalang-halangi perdagangan, yaitu antara Tidore dan Banda. Di mana cara menghalang-halangi Portugis untuk menghalang-halangi perdagangan si Tidore ini adalah dengan cara menembaki junjung. Junjung ini adalah perahu ya yang datang dari Banda ke Tidore untuk membeli cengkeh. Nah, jadi berbagai perahu yang mau menuju Tidore untuk membeli cengkeh itu ditembaki oleh Portugis. Nah, pada saat itu Tidore tidak terima dengan tindakan-tindakan Portugis, sehingga si Tidore itu ingin melakukan perlawanan. Nah, anak-anak, for your information, kalian lihat itu Tidore di Maluku ini selain ada kerajaan Tidore, ada juga kerajaan Ternate. Ya, ini for your information untuk nanti kalian akan paham pembahasan berikutnya. Nah, kemudian si Tidore ini tadi tidak terima dengan tindakan Portugis yang menembak kapal-kapal dari Banda menuju Ternate, Tidore untuk mengambil cengkeh, sehingga tadi si Tidore itu melakukan perlawanan kepada Portugis. Nah, kemudian mereka menyatakan perang. Nah, kemudian di sini Portugis itu berpikir bagaimana caranya supaya ia menang dari kerajaan Tidore. Sehingga pada saat itu si Portugis berpikir untuk mengadu domba antara kerajaan Tidore dan kerajaan Ternate, supaya Portugis itu mendapat dukungan dari Ternate karena tadi si Tidore udah marah sama dia, ya kan? Nah, jadi dia mengadu domba Tidore dan Ternate sehingga pada akhirnya
si Portugis ini mendapat dukungan dari kerajaan Ternate maupun daerah Bacan. Jadi kerajaan Ternate dan Bacan itu adalah antara Tidore. Nah, mereka mendukung Portugis untuk melawan si Tidore. Nah, sayang sekali ya kalau ternyata kerajaan Ternate itu mendukung Portugis untuk melawan Tidore. Nah, akhirnya anak-anak terjadilah nih perang antara Portugis yang didukung Ternate dan Bacan kepada Tidore. Nah, dalam perang itu Portugis menang melawan Tidore. Nah, tapi setelah kemenangan Portugis ini terhadap Tidore, di situ rakyat Maluku baru sadar. Nah, sadarnya kenapa? Mereka sadar bahwa ternyata Portugis itu hanya merusak perdamaian, bahwa Portugis itu hanya mengadu domba antara kerajaan Tidore dan Ternate. Sehingga dengan kesadaran itu, ya, pada tahun 1565, Sultan Hairun, yaitu sultan yang memimpin kerajaan Ternate pada saat itu, menyatukan rakyat Maluku untuk mengobarkan perlawanan terhadap Portugis. Karena kerajaan Ternate udah sadar nih bahwa ternyata Portugis ini hanya mengadu domba, hanya merusak perdamaian antara kerajaan di Maluku, ya kan? Sehingga Sultan Hairun waktu itu mengumpulkan rakyat, terus mengobarkan perlawanan kepada Portugis pada tahun 1565. Nah, anak-anak, ketika rakyat Maluku itu sudah mengobarkan perlawanan, bersatu, ya kan, untuk melawan Portugis, akhirnya Portugis terdesak. Akhirnya Portugis bingung, aduh gimana ya, rakyat Maluku nggak bisa diadu domba lagi, ya kan? Mereka udah bersatu nih untuk melawan kami Portugis. Gimana nih caranya? Akhirnya Portugis ini berpikir gimana ya caranya. Nah, sehingga pada tahun 1570, tepatnya di Benteng Sao Paulo, itu Portugis meminta Sultan, ya kan? Meminta Sultan Hairun tadi yang menginginkan perlawanan atau ingin mengadakan perang. Portugis minta Sultan untuk berunding aja lah gitu. Jadi tepatnya di Benteng Sao Paulo pada tahun 1570 ini, Portugis itu minta Sultan Hairun untuk mengadakan perundingan. Ya kan, daripada kita perang, mending kita berunding aja supaya tidak terjadi perang, tidak terjadi korban jiwa. Nah, karena tadi Sultan Hairun ini adalah sultan yang cinta damai, sehingga dia pun menerima ajakan Portugis, ya kan, untuk berunding supaya tidak terjadi perang. Ya udah, kita berunding aja gimana baiknya supaya di Maluku ini tidak terjadi perang antara Maluku dan Portugis. Nah, berundinglah mereka nih di Benteng Sao pada tahun 1570. Nah, pada awal perundingan itu semuanya berjalan dengan lancar, ya kan? Seperti pertemuan pada umumnya. Nah, tapi anak-anak, tiba-tiba tanpa disangka-sangka, seiring terjadinya perundingan itu, ternyata Portugis ini menangkap Sultan Hairun dan pada saat itu juga ingin membunuhnya. Bukan ingin, memang membunuh, ya kan? Jadi di Benteng Sao tadi mereka berunding. Sultan Hairun berpikir positif, oh yaudah kita berunding aja daripada kita perang, gitu kan? Nah, tapi ternyata Portugis licik, Portugis jahat. Pada saat berunding, ternyata si Sultan Hairun ini dibunuh. Nah, karena kelicikan dan kejahatan Portugis ini, rakyat Maluku menjadi marah, ya kan? Karena sultannya udah dibunuh nih. Nah, sehingga sultan ini punya anak, namanya Sultan Baabullah, ya kan? Sultan Hairun yang dibunuh tadi itu punya
anak namanya Sultan Ba'abullah. Karena tahu bahwa ayahnya itu dibunuh sama Portugis, sehingga anaknya Sultan Hairun yaitu Sultan Ba'abullah ini dengan gagah itu melanjutkan perjuangan ayahnya untuk memimpin perlawanan terhadap Portugis. Jadi pada saat itu Sultan Ba'abullah itu memimpin perlawanan terhadap Portugis. Nah, perlawanan itu di mana kerajaan Ternate dan Tidore itu bersatu melancarkan serangan kepada Portugis. Seluruh rakyat Maluku itu bersatu untuk melancarkan serangan terhadap Portugis. Nah, di mana saat itu ketika mereka melakukan serang terhadap Portugis, akhirnya pada tahun 1575 Portugis berhasil diusir dari Ternate. Nah, tapi dia diusir dari Ternate ini, ternyata Portugis itu melarikan diri dan menetap di Ambon. Nah, cuma pada tahun 1605 itu kembali lagi Portugis itu berhasil diusir dari Ambon ini oleh VOC yang pada saat itu ada di Indonesia juga. Nah, karena dia udah diusir nih dari Indonesia, kemudian si Portugis akhirnya menyingkir ke Timor atau saat ini dibilang Timor Leste. Angkat kaki dia dari Indonesia, akhirnya dia ke Timor Leste. Nah, itu tadi bagaimana perlawanan rakyat Maluku untuk melawan persekutuan dagang Portugis, ya, di mana mereka berhasil untuk mengusir Portugis dari Maluku, dari Ternate. Nah, begitu anak-anak untuk bagaimana perlawanan rakyat Maluku, khususnya kerajaan Ternate dan Tidore untuk melawan persekutuan dagang Portugis. Nah, bagaimana lagi perlawanan rakyat Indonesia terhadap persekutuan dagang bangsa Barat? Mari kita simak. Nah, yang kedua ini ada perlawanan Aceh, anak-anak. Perlawanan Aceh ini masih kepada Portugis, ya, dilakukan di bawah kepemimpinan dua tokoh ini, yaitu tokoh Sultan Iskandar Muda yang memerintah Aceh pada tahun 1607 sampai 1639 dan Sultan Alauddin Riayat Shah yang memerintah Aceh pada tahun 1537 sampai 1568. Nah, di mana penyerangan Aceh terhadap Portugis itu dilakukan pertama kali pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah, yaitu penyerangan Aceh terhadap Portugis di Malaka pada tahun 1568. Nah, di mana pada saat itu pertama kali Aceh melakukan penyerangan terhadap Portugis. Nah, anak-anak, namun penyerangan pertama ini mengalami kegagalan, ya, karena kurang atau ada hal-hal yang mungkin kurang dalam pertempuran itu yang terjadi pada saat itu, sehingga penyerangan Aceh terhadap Portugis di Malaka ini mengalami kegagalan. Nah, meskipun demikian, Sultan Alauddin ini sudah menunjukkan ketangguhannya sebagai kekuatan militer yang disegani dan diperhitungkan di kawasan Malaka. Dia udah berani nih mau melawan Portugis, dia udah berani menyatakan perang terhadap Portugis meskipun mengalami kegagalan, tapi keberaniannya patut diacungkan jempol. Nah, anak-anak, ketika penyerangan Aceh terhadap Portugis ini gagal, ya, Aceh melakukan penyerangan yang kedua kalinya, ya. Mereka melakukan penyerangan terhadap Portugis kembali, yaitu penyerangan dilakukan pada tahun 1629. Ya, kalau pada penyerangan pertama dilakukan 1568, penyerangan kedua dilakukan pada tahun 1629 di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda.
ya. Nah, kemudian Aceh menggempur Portugis di Malaka dengan sejumlah kapal yang memuat beratus-ratus prajurit. Nah, sehingga pertempuran sengit tak terelakkan nih antara Aceh dan Portugis. Nah, malangnya anak-anak dalam pertempuran ini ternyata Aceh juga mengalami kegagalan. Nah, anak-anak, meskipun penyerangan yang dilakukan Aceh terhadap Portugis itu dilakukan 2 kali, kemudian belum berhasil mendapat kemenangan, namun meskipun demikian Aceh masih tetap berdiri sebagai kerajaan yang merdeka, dan perlawanan yang dilakukan Aceh juga patut kita hargai. Nah, oke, kita next. Nah, di sini ada judulnya Ketangguhan Ayam Jantan dari Timur. Nah, apa sih yang dimaksud ayam jantan dari timur? Nanti kita bahas. Nah, jadi ketangguhan ayam jantan dari timur di sini itu perlawanan oleh kerajaan Goa, ya, kerajaan di Sulawesi terhadap persekutuan dagang Belanda. Masih ingat persekutuan dagang Belanda? Yaitu VOC, di mana pada saat itu ada kerajaan Goa di Sulawesi, dan waktu itu dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Kerajaan Goa ini berselisih paham dengan kerajaan Bone yang dipimpin oleh Aru Palaka. Ya, jadi kerajaan Goa dengan kerajaan Bone ini lagi berselisih paham. Nah, pada saat kerajaan Goa dan kerajaan Bone ini berselisih paham, di situ pada saat itu ada persekutuan dagang Belanda yaitu VOC. Nah, kemudian mereka berpikir, si VOC ini berpikir, kerajaan Goa dengan kerajaan Bone lagi selisih paham, sebaiknya aku manfaatkan nih. Nah, akhirnya VOC memanfaatkan keadaan itu, di mana VOC itu mengadu domba 2 kerajaan ini, ya. VOC itu mengadu domba kerajaan Goa dan kerajaan Bone pada saat itu. Nah, karena pada saat itu kerajaan Goa dan kerajaan Bone itu mau perang. Nah, akhirnya di situ karena VOC mengadu domba kerajaan Goa dan kerajaan Bone, kemudian VOC di situ mendukung kerajaan Bone. Nah, pada saat itu terjadilah nih perang. Terjadi perang antara kerajaan Goa dan kerajaan Bone. Karena pada tahun 1666, karena pada saat itu kerajaan Bone didukung oleh VOC sehingga mungkin pasukan mereka lebih banyak, maka pada saat terjadinya perang antara Goa dan Bone, yang menjadi pemenang perang itu adalah kerajaan Bone. Nah, sehingga pada saat itu kerajaan Bone udah menang nih melawan kerajaan Goa didukung sama VOC. Nah, pada saat itu baru nih VOC meminta imbalan sama kerajaan Bone. Kerajaan Bone, aku kan udah dukung kamu melawan kerajaan Goa, kasih aku imbalan. Nah, sehingga si Bone pun mengiyakan VOC. Nah, sehingga raja yang kalah ini yaitu Sultan Hasanuddin, ya, yang memimpin kerajaan Goa itu dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya pada 18 November 1667, di mana perjanjian Bongaya ini adalah perjanjian antara si Sultan Hasanuddin pemimpin kerajaan Goa dengan VOC. Nah, isi perjanjiannya ini ya tentu saja merugikan Sultan Hasanuddin sebagai raja dari kerajaan Goa. Nah, ini adalah isi perjanjian Bongaya yang harus ditandatangani Sultan Hasanuddin. Di antaranya VOC itu berhak memonopoli perdagangan rempah-rempah, kemudian berhak mendirikan benteng pertahanan. Kemudian si tadi kerajaan Bone si Aru itu diangkat sebagai Raja Bone. Nah, anak-anak, meskipun Sultan Hasanuddin ini yang memimpin kerajaan Goa ini itu mengalami kekalahan dalam melawan si VOC,
Namun karena keberaniannya ini, maka Belanda menjuluki si Sultan Hasanuddin ini sebagai ayam jantan dari timur. Nah, itulah maksud dari kata ayam jantan dari timur, julukan untuk Sultan Hasanuddin karena dia sudah memiliki keberanian untuk menentang VOC. Begitulah kisah atau peristiwa yang terjadi pada saat Kerajaan Goa melawan Persekutuan Dagang Belanda yaitu VOC. Kita lanjut. Nah, anak-anak, yang terakhir adalah serangan Mataram terhadap Persekutuan Dagang Belanda. Masih ya, Persekutuan Dagang Belanda yaitu VOC. Anak-anak, Mataram ini adalah kerajaan besar di Jawa Tengah. Awal mulanya anak-anak, Mataram dengan Belanda yaitu dengan VOC ini menjalin hubungan baik. Sampai-sampai Belanda itu diizinkan untuk mendirikan benteng gudang atau loji untuk kantor dagang di Jepara pada saat itu, pada tahun 1615. Nah, tapi ternyata terjadi perselisihan antara Mataram dengan Belanda. Kenapa? Karena pada saat itu Belanda ini mau memonopoli Mataram. Mataram nggak terima dong, masa mau dimonopoli? Siapa sih wilayah yang mau dimonopoli? Ya kan? Sampai terjadilah perselisihan nih antara Mataram dan Belanda. Nah, kemudian Jenderal VOC ini, yaitu si Jan Pieter Zoon ini, itu memerintahkan Van der Mark ya untuk menyerang Jepara pada 8 November 1618. Karena tadi mereka mau monopoli Mataram. Perang jadilah, yang penting aku monopoli Mataram. Begitulah maksudnya VOC. Nah, jadi terjadi perang lah nih antara Mataram dengan Belanda dengan VOC. Nah, kemudian terjadi perang di sini. Pada saat terjadi perang ini, kerugian Mataram itu sangat besar. Ya. Kemudian peristiwa ini juga, perang ini juga memperuncing perselisihan antara Mataram dan Belanda. Nah, sampai kemudian setelah ini Raja Mataram yaitu Sultan Agung itu segera mempersiapkan penyerangan. Tadi kan si VOC sudah menyerang nih, menyerang Jepara. Nah, di sini Sultan Agung mempersiapkan bagaimana melawan penyerangan si VOC tadi. Ya kan? Serangan pertama itu dilakukan pada tahun 1628. Ya, yaitu di sini di mana pasukan Mataram itu dipimpin oleh Tumenggung Baurekso. Kemudian pada 1628 yang disusul oleh pasukan Tumenggung Suraagul-agul dan kedua bersaudaranya yaitu Kiai Adipati Mandurejo dan Upasanta. Nah, anak-anak, tapi ternyata penyerangan ini mengalami kegagalan, ya kan? Hal ini terjadi karena kurangnya perbekalan, ya kan? Kemudian juga Mataram kurang matang dalam memperhitungkan medan pertempuran. Nah, faktor lain yang menyebabkan kegagalan ini adalah persenjataan Belanda yang jauh lebih modern pada saat itu dibandingkan dengan tentara Mataram. Nah, sehingga serangan pertama yang dilakukan Mataram ini gagal dan terpaksa pasukan Mataram ditarik kembali ke Mataram pada 3 Desember 1626. Nah, pada pertempuran ini anak-anak, tidak kurang dari 1000 prajurit Mataram itu gugur di medan pertempuran. Nah, tidak sampai di situ anak-anak. Selanjutnya dilakukan juga Mataram mempersiapkan serangan kedua. Nah, serangan kedua ini dipimpin oleh Kiai Adipati Juminah, kemudian K.A. Puger dan K.A. Purbaya. Nah, di sini mereka mempersiapkan perang itu dipersiapkan lebih matang. Kemudian di mana gudang-gudang, lumbung-lumbung itu mereka persiapkan sampai selesai. Ya kan? Didirikan di berbagai tempat.
pengepungan secara total pun mereka lakukan. Kemudian serangan mereka lakukan pada 1 Agustus dan berakhir pada 1 Oktober 1629. Nah, namun serangan kedua ini pun gagal karena faktor kelemahan yang sama seperti serangan yang pertama tadi. Nah, serta lumbung padi, persediaan makanan mereka itu banyak dihancurkan Belanda, sehingga pada saat itu semakin memperlemah kekuatan Mataram pada saat itu. Nah, anak-anak, meskipun Mataram 2 kali melakukan serangan dan gagal, tapi semangat juangnya untuk menentang VOC itu patut kita hargai, ya, dimana mereka sudah menunjukkan semangat anti penjajahan asing, ya kan, khususnya Kompeni Belanda, di mana mereka berani untuk mengusir VOC, ya, berani untuk menyerang VOC. Nah, anak-anak, begitulah bagaimana perlawanan rakyat Indonesia terhadap persekutuan dagang bangsa Barat, yaitu bangsa Portugis dan bangsa Belanda, di mana ada kerajaan Mataram, ada kerajaan Tidore dan Ternate, ada kerajaan Aceh, ada Goa, itu untuk melawan persekutuan dagang bangsa Barat. Nah, meskipun ada yang berhasil, ada yang gagal, tapi kita melihat bahwa mereka itu sudah memiliki keberanian untuk menyatakan perang terhadap persekutuan dagang bangsa Barat, dan itu patut kita hargai. Tidak semua bisa berani untuk menyatakan perang dan siap mati untuk mengusir persekutuan dagang yang merugikan rakyat Indonesia pada saat itu. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh ini adalah suatu hal yang patut kita hargai, di mana mereka berani mati untuk mengusir persekutuan dagang yang pada saat itu menyengsarakan rakyat. Nah, itulah anak-anak bagaimana perlawanan rakyat Indonesia dalam menentang kolonialisme dan imperialisme. Ya, mereka berjuang untuk mengalahkan persekutuan dagang bangsa-bangsa Barat yang merugikan rakyat Indonesia pada saat itu. Nah, anak-anak, sekarang kita nggak perlu kayak gitu. Kita sudah merdeka, ya, dimana kalian harus belajar dengan bagus, membangun bangsa ini menjadi lebih baik supaya bangsa ini terhindar dari serangan-serangan negara-negara yang bisa merugikan bangsa kita. Jadi kalian harus jadi generasi yang memajukan negara kita ini menjadi lebih baik. Oke, sekian materi dari Ibu. Nah, anak-anak, materi ini tidak hanya sampai kepada apa yang Ibu sampaikan. Kalian boleh mencari juga di berbagai sumber lainnya. Adapun yang ingin kalian diskusikan, boleh kalian diskusikan kepada Ibu. Oke, terima kasih. Semoga selalu sehat. Dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.